Mari kita sebelumnya kita daraskan doa melaitkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-24. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, dan wujud dari pengasihan adalah kita satu sama lain saling mengampuni. Wajah konkret mengasihi bahwa kita suka untuk mengampuni sesama yang bersalah maupun mau bertobat. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama di hadapan Tuhan menyesali dan mengakui segala dosa-dosa kita, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan kami di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. amin. Intensi misa, mohon doa untuk seorang anak yang akan mengikuti Olimpiade IPA. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan. Mohon kedamaian arwah untuk saudara Adrianus Yangki Wahyulianto yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. 1100 hari arwah Ibu Katarina Teswilinan. Semoga mendapatkan pengampunan dan dibukakan pintu surga baginya. Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama,
niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan
baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersama-kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-14. Gereja mengajak kita untuk mendalami dua hal yang saling melengkapi, satu, utuh dan tidak terpisahkan.
Gereja mewartakan bagaimana Allah mengasihi. Gereja mewartakan kasih yang diungkapkan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam semangat mengampuni. Karena mengasihi itu mendewasakan. Karena mengasihi itu membuat orang bertumbuh di dalam iman. Dan itu baru mengalami kelengkapan ketika seseorang mau mengampuni. Mengasihi itu tidak bisa sendiri, selalu relasional. Pada dirinya menyatakan pada orang lain. Demikian juga mengampuni itu relasional. Pada dirinya mohon pada Sang Penciptanya dan berelasi pada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siapa yang di dalam dirinya menyatakan, saya tidak bersalah, saya tidak punya salah pada siapapun, saya tidak punya dosa kepada siapapun, pasti kita tidak akan setuju dengan hal itu. Justru kita sebagai orang beriman menyatakan diri sebagai orang-orang yang bersalah terhadap Allah, terhadap sesama. Justru sebagai orang-orang beriman kita menyatakan sebagai orang-orang yang berdosa kepada Allah dan sesama. Dan sungguh indah kasih dari Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus ditanya oleh Petrus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Jawab Tuhan Yesus, tidak. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan itu diteruskan dengan perumpamaan bagaimana seorang raja yang membebaskan seseorang dari hutangnya. Dan bagaimana seseorang yang sudah berhutang dibebaskan oleh tuannya, namun ia tidak membebaskan orang lain yang berhutang kepadanya. Saudara-saudari, dua sisi ini menjadi tantangan bagi kita. Pertama, mengasihi itu tidak akan bisa kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Mengampuni juga demikian. Jika kita mengasihi dengan kekuatan Allah sebagaimana dalam bacaan yang kedua, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang tinggal di dalam diriku hidup untuk memberikan kasih-Nya, untuk memberikan pengampunannya. Maka kasih yang bermula dari Allah tidak akan pernah habis. Maka pengampunan yang bermula dari Allah tidak akan pernah habis. Maka kita akan mudah berelasi dengan siapa saja. Mudah untuk mengasihi, mudah untuk mengampuni. Maka kita harus bekerja sama. Kalau kita diberi hidup, kesehatan, kasih dan pengampunan dari Tuhan, mengapa tidak kita melakukannya kepada orang lain? Jika pada Allah kita begitu rendah hati pada sesama, kita tidak rendah hati, maka iman kita sia-sia. Hanya manis di bibir, tidak bermula dari kedalaman batiniah. Maka Allah sungguh belas kasih. Yesus sungguh belas kasih. Ia mengungkapkan kasih dan pengampunan yang tidak terbatas. Ekaristi adalah kasih dan pengampunan yang tidak terbatas pada pengudusan seluruh umat manusia. Bukan hanya kita yang beribadah, semua orang. Maka ketika kita keluar dari gereja ini selesai merayakan Ekaristi, hati kita gembira karena kita dikasihi dan diampuni. Maka tugas berutusannya seperti bacaan pertama, jangan ada dendam kesumat. Itu penyakit yang paling berbahaya daripada sekedar penyakit-penyakit yang lain. Itu yang paling berbahaya yang menggerogoti kemanusiaan kita untuk mengalami kasih Allah.
Itu yang menggerogoti kemanusiaan kita untuk mengalami kasih pengampunan Tuhan. Saudara-saudari, kasih itu menyatukan. Kasih itu menyuburkan. Kasih itu menguatkan. Dan itu akan menjadi nyata jika kita mudah untuk mengampuni. Maka saudara-saudari, sebagai orang Katolik kita tidak akan mudah untuk memicingkan mata. Ketemu sesamanya, senyum itu mudah untuk dilihat meskipun Anda mengenakan masker. Dari mata akan ketarik, orang ini tersenyum pada saya. Maka ada kasih dan pengampunan. Dengan perayaan Ekaristi kita dibebaskan dan kita merasa disegarkan sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Tuhan Yesus. Demikian juga sakramen rekonsiliasi. Di dalam ruang pengakuan dosa, imam menampakkan kehadiran Allah, Yesus yang mengampuni, memberikan berkat bagi umat yang datang untuk bertobat. Jika kita tetap mengikat, maka terikatlah dosa kita tidak akan terlepas, maka kita susah untuk mengasihi dan mengampuni sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi yang kita rayakan adalah perayaan kasih, perayaan pengampunan. Maka bersihkanlah dirimu sendiri. Mohon ampun kepada Tuhan. Sampai berapa kali tak terbatas. Kalau secara manusiawi kita mengasihi, mengampuni, terbatas. Menyapa sekali tidak balas sapa, kita sakit hati. Tetapi kalau mengasihi dengan kasih Allah, mengampuni dengan daya kekuatan pengampunan Allah tak terbatas. Saya nyatakan sapaan kepada Anda tidak menyapa saya tidak sakit hati. Itu terus yang terngiang di dalam diri kita. Jika kita memberikan sesuatu kepada seseorang dan kita tidak mendapatkan balasan, juga tidak kecewa. Jika kita melayani para petugas liturgi yang mempersiapkan Anda untuk menempati tempat duduk secara berjarak, memang senyum tidak tampak, kerlingan mata itu yang kelihatan. Jika dipersilahkan, tidak manut, tidak mengikuti, tetap disimpan dalam hati. Sampai berapa kali saya harus disakiti? Tak terbatas, karena ada kasih dan pengampunan. Sampai berapa kali saya mengasihi? Tak terbatas, karena Allah memberikan kekuatan untuk mengasihi. Sampai berapa kali saya harus mengampuni? Tak terbatas. Dan rahmat yang bersumber dari Allah memang sungguh diberikannya secara cuma-cuma dan tidak terbatas. Saudara-saudari, kita semua menjadi saksi-saksi kehadiran Tuhan, saksi kasih dan saksi pengampunan. Pergilah senantiasa mewartakan kegembiraan dari Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta kasih dalam Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan, namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami. Dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan terimalah dengan rela persembahan umat-Mu ini. Semoga apa yang dipersembahkan oleh kami masing-masing untuk menghormati nama-Mu mendatangkan keselamatan untuk semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu mau dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, 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 kudus. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita
wafatmu kami kenang. Ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersama-Mu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanlah kasihanilah kami. kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau, saat tak dapat menyambutmu ya Yesus, maka datanglah ya Yesus. Jiwaku rindukan Dikau Tuhan, aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu.
Betapa berharga kasih setiamu ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya santapan surgawi meresapi seluruh jiwa raga kami, agar hidup kami selalu dibimbing bukan oleh keinginan hati kami, melainkan oleh kekuatan sakramen ini yang akan mengantar kami kepada hidup yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-mu. Saudara-saudariku sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Romo Bapak Ibu yang terkasih, kita masih tetap dalam semangat kehati-hatian demi kesehatan kita bersama. Maka nanti untuk kondur semua diawali dari meja bangku paling belakang. Untuk depan ruang adorasi dan sayap utara lewat pintu kecil, untuk tengah lewat pintu besar, untuk sayap selatan ini lewat pintu dekat kur, sedangkan untuk yang di balkon mohon bersabar terlebih dahulu. Terima kasih, hari ini kita merayakan Ekaristi dengan penuh syukur dan penuh kehati-hatian, dengan tetap bersama kita dalam protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.